Halo, perkenalkan nama saya Lungguk Sinambela. Saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Patimura. Adapun NIM saya 202021 187, kelas R6D. Saya akan menjelaskan terkait tugas hukum harta kekayaan dan keluarga. Adapun judul yang akan saya bahas di sini yaitu terkait objek harta kekayaan dan keluarga. Dari judul tersebut terbagi beberapa topik. Topik yang pertama yakni pengertian benda. Kemudian terkait macam-macam benda. Selanjutnya pengertian hak kebendaan dan macam-macam hak kebendaan. Langsung saja. Untuk pengertian benda, saya kutip menurut Prof. Subekti. Menurut Prof. Subekti bahwa pengertian benda itu terbagi dalam dua bagian, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pengertian bendanya adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian benda adalah sebagai barang yang dapat terlihat jelas. Kemudian pengertian benda menurut KUH Perdata. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau jaak adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik yaitu berupa barang dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Pengertian benda yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah benda yang berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda yang tak berwujud seperti hak cipta, hak paten, itu tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan diatur di dalam undang-undang lain, yakni Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Topik yang kedua yang saya bahas yaitu macam-macam benda. Macam-macam benda itu diatur di dalam KUH Perdata, yakni telah dijelaskan di dalam pasal 503 KUH Perdata, pasal 504 KUH Perdata, pasal 505 KUH Perdata. Macam-macam benda dalam pasal 503 KUH Perdata yaitu ada barang atau benda yang bertubuh dan ada yang tidak bertubuh. Di dalam pasal 505 KUH Perdata, macam-macam benda yaitu ada barang bergerak yang dapat dihabiskan dan ada yang tidak dapat dihabiskan. Nah, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai. Selanjutnya, macam-macam benda yang diatur dalam pasal 504 KUH Perdata. Ini benda itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu benda yang bergerak berdasarkan sifatnya. Menurut pasal 509, benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Yang kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Menurut pasal 511 KUH Perdata, bahwa benda bergerak karena ketentuan undang-undang yaitu hak-hak atas benda bergerak, misalnya memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, benda tidak bergerak juga dibedakan menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu seperti tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon. Selanjutnya, yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin pabrik. Selanjutnya, yang ketiga, benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang. Yaitu hak atas benda-benda yang tidak bergerak. Misalnya, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak memakai atas benda tidak bergerak, dan hak hipotek. Topik pembahasan yang ketiga yakni terkait hak kebendaan. Pengertian hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dan merupakan hak perdata. Hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
Nah, pengertian hak kebendaan saya kutip menurut Van Apeldoorn, yakni hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang berhak atas benda tersebut. Selanjutnya, topik pembahasan yang keempat yaitu terkait macam-macam hak kebendaan. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan yang kedua hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Untuk hak kebendaan yang memberikan kenikmatan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama hak milik, yang kedua bezit, yang ketiga hak memungut hasil, yang keempat hak pakai, dan yang kelima hak mendiami. Untuk yang kedua, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, yakni terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama gadai, yang kedua fidusia, yang ketiga hipotek, yang keempat hak tanggungan, dan yang kelima sistem resi gudang. Sebenarnya pada garis besarnya, terutama dalam merujuk pada ketentuan dalam pasal 528 KUH Perdata, maka dalam perspektif KUH Perdata dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan yang kedua hak kebendaan yang memberi jaminan. Untuk hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yaitu hak yang diberi kepada pemilik atau empunya untuk menikmati sesuatu benda baik terhadap bendanya sendiri maupun benda milik orang lain. Untuk hak kebendaan yang memberi jaminan yakni hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk didahulukan untuk pemenuhan utang atas jaminan atau pembebanan benda milik orang lain. Selanjutnya hak kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hak menikmati, yaitu hak milik, bezit, hak memungut atau pakai hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Yang kedua hak memberikan jaminan yaitu seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Macam-macam hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata itu juga sebenarnya mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan seperti privilege atau hak istimewa, hak retensi, dan hak reklame. Baiklah, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya juga mohon maaf. Thank you for listening. Don't hesitate to ask any question. Bye bye.